Tuhan. Pagi hari ini kita sangat diberkati saudara ya. Kita boleh datang ke rumah Tuhan untuk kembali mendengar berita kerajaan surga saudara ya. Saudara, hari ini saya mempersiapkan firman itu tidak seperti biasanya saudara ya. Maksudnya gimana? Ketika saya siapkan firman seperti biasanya, saya itu berdoa, Tuhan ini apa yang mau saya sampaikan. Kebiasaan saya dapat satu perikop dalam Alkitab saudara, saya baca, habis itu saya selidiki, tidak ngerti saya berdoa, saya belajar lagi. Tapi hari ini beda saudara ya, firman Tuhan hari ini beda. Saya berdoa kok saya tidak dapat saudara, dan saya diingatkan mengenai ulang tahun gereja saudara. Dan ketika saya berdoa saudara, ada satu judul yang Tuhan berikan kepada saya, From Grace to Grace, dari anugerah kepada anugerah. Saya percaya pagi hari ini kita semua yang datang ke rumah Tuhan sangat beruntung saudara. Ketika mendengar firman ini, kita tangkap firman ini, maka firman itu akan jadi dalam hidup kita. Karena firman ini bukan hanya sekedar tulisan kata-kata yang mati saudara. Ketika firman sudah diperdengarkan dan setiap orang yang mendengar ini mau menyimpannya dalam hati, mau melakukan saudara, akan ada perubahan, akan ada mukjizat. Saya percaya pagi hari ini yang sudah datang mendengar pasti menerima kebenaran firman Tuhan dan menerima mukjizat. Saudara, From Grace to Grace, dari anugerah kepada anugerah, edisi spesial 25 tahun ulang tahun gereja saudara. Ketika saya renungkan, saya berdoa 25, bisa slide selanjutnya. Saudara, 25 kalau secara dunia saudara, 25 itu adalah angka perkawinan perak saudara. Di dalam dunia kalau orang sudah menikah 25 tahun, saudara, saya baru menikah 9 tahun, bukan waktu yang cepat dan bukan waktu yang gampang saudara untuk melewati bahtera rumah tangga 9 tahun, apalagi 25 tahun saudara, itu bukan waktu yang singkat. Dan bagi dunia 25 itu juga sesuatu angka yang beda. Di Amerika saudara, anak umur 25 baru boleh masuk dalam dunia politik di DPR di Amerika. Dalam dunia baseball saudara, ada yang namanya slugger, yang artinya apa saudara? Artinya satu angka yang terbaik, itu nomor punggung satu pemukul baseball yang paling hebat saudara. Dan juga kadangkala saudara, di bagian terakhir menurut dunia saudara, angka 25 itu adalah muncul quarter life crisis. Artinya apa saudara? Ketika seseorang umur 25 tahun, seperempat abad saudara ya, sudah dewasa, mau memasuki kematangan dalam dewasa, pasti timbul yang namanya krisis saudara. Krisis apa saudara? Mungkin galau masa depannya. Aku ini mau jadi apa ya? Aku ini setelah kuliah, setelah melakukan ini, mau aku bawa kemana ya hidupku ya? Tujuan hidupku bagaimana? Penghasilan masih belum tetap, masih belum banyak, tidak punya apa-apa, masih bingung mau kesana kesini, pasanganku siapa, nanti ini aku menikah atau bagaimana. Saudara, itu adalah angka 25 menurut dunia. Tapi yang pagi hari ini kita mau belajar definisi 25 secara alkitabiah, ada 5 saudara. Saudara tangkap 5 ini akan jadi berkat dalam hidup saudara. Saudara, apa menurut Alkitab angka 25 ini saudara? Saudara, bagian pertama saudara, ada 5, saya sebutkan dahulu. Angka 25 itu adalah angka double grace, angka kelipatan rahmat. Angka 25 yang kedua itu adalah angka selesai pembuangan dan datangnya pertolongan Tuhan. Angka 25 yang ketiga itu adalah angka naik ke kemah pertemuan. Angka 25 yang keempat itu adalah angka menjadi raja. Dan yang kelima saudara, angka 25 menurut Alkitab itu adalah angka melihat Yesus serta mukjizat Tuhan terjadi. Kita lihat bagian yang pertama dulu, cuma 5 bagian yang saya sampaikan. Saudara, tidak lama saudara. Istri saya ngomong, kok khotbahmu itu jangan lama-lama. Ibu-ibu mau masak, mau masang kebaya, belum masang alis, belum nyasak rambut, bu suwe-suwe nanti mau latihan. Ya sudah, saya bilang gitu, sembahyang wae. Saya bilang begitu sama istri saya saudara ya.
Karena nanti ibu-ibu itu pulang gereja mau ada latihan lagi, sudah ngomel. Kemarin Andre diomeli ibu-ibu, masa sih ibu-ibu ngomel-ngomel? Enggak lah, saya bilang begitu. Saudara, bagian yang pertama saya mau cepat saja. Angka 25 itu adalah angka double grace. Tahu saudara 25? 25 itu adalah angka atom mangan, saudara. Yang artinya apa? 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Itu kalau saudara tambahkan, itu adalah 25. 1, 3, 5, 7, 9. Itu kalau saudara tambahkan itu angkanya 25. Dan jumlahnya berapa saudara? Jumlahnya 5. Lah 5 untuk menjadi 25 harus dilipatkan 5. 5 kali 5 sama dengan 25. Angka 5 di dalam Alkitab itu adalah angka rahmat, saudara. Berarti 2 kali kelipatan rahmat. Angka 5 di dalam Alkitab itu adalah angka anugerah. 2 kali anugerah dikali 2, saudara. Saudara tahukah saudara, pada penciptaan hari kelima itu Tuhan menciptakan seluruh isi dunia. Di dalam Kejadian 1, saudara, ayat 20 sampai 25. Hari pertama Tuhan ciptakan terang, hari kedua Tuhan ciptakan cakrawala, hari ketiga Tuhan ciptakan memisahkan air di atas dan di bawah, menciptakan binatang-binatang di darat, saudara, burung-burung di udara, sampai hari kelima dia penuhi semua isi bumi. Dia penuhi semua tanaman-tanaman semua itu diciptakan semua. Berarti apa, saudara? Buminya diisi dulu, disiapkan dulu sama Tuhan. Baru hari ke-6 dia menciptakan manusia. Saudara, itulah sifatnya Allah. Ketika dia menciptakan manusia yang segambar dengan dia, tidak ditaruh dalam bumi yang kosong, tidak ditaruh dalam bumi yang tidak ada tanamannya, tidak ada binatangnya, tapi dia penuhi semuanya, dia siapkan semuanya. Saudara, tangkap ini. Ketika kita anak Tuhan, kita ciptaannya Tuhan, kita harus kembali kepada role model yang awal. Ketika dia sebelum ciptakan manusia, dia siapkan semuanya. Pada waktu disiapkan, manusianya tidak lihat. Pada waktu dibikin terang itu, dibikin binatang itu, dibikin cakrawala itu, manusia tidak lihat. Mungkin hari ini kita belum melihat, loh Tuhan, aku kok kurang, kok belum punya rumah, kok belum punya pasangan, kok belum punya pekerjaan, kok tujuan hidupku, masa depanku belum jelas. Saudara mungkin belum lihat. Tapi ingat, sifatnya Tuhan, dia menyiapkan semuanya, dia menyediakan semuanya. Dan 25, di dalam 25 tahun angka gereja ini, saya percaya ini ulang tahun gereja ke-25, 1 tahun ke depan gereja ini akan menikmati double grace. Gereja ini akan menikmati anugerah demi anugerah, rahmat demi rahmat. Saudara lihat tadi, ikannya 1.500, belum pernah terjadi. Ini baru berapa hari ulang tahun gereja. Makanya tadi saya katakan yang datang itu beruntung. Kalau gerejanya diberkati, gerejanya menikmati anugerah demi anugerah, orang yang ada di dalam gereja sini, orang yang dengar firman Tuhan ini, dia juga akan menikmati 1 tahun ke depan anugerah demi anugerah, rahmat demi rahmat, penyediaan demi penyediaan, kelimpahan demi kelimpahan. Karena Allah kita, dia Allah yang menyediakan. Di dalam Filipi 4:19 dikatakan apa, saudara? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, apa keperluan kita? Dikatakan Alkitab segala keperluan kita, baik yang orang tahu tidak tahu, keperluan pribadi, keperluan anak, keperluan rumah tangga, keperluan masa depan, kesehatan, apapun keperluan kita, segalanya dikatakan apa, saudara? Dia akan memenuhinya. Percaya saudara, apa keperluan saudara hari ini? Ketika saudara dengar firman Tuhan ini, dia akan memenuhinya, dia akan mencukupkannya dengan caranya yang ajaib. Saudara, contohnya apa, saudara? Saudara pasti sudah banyak mendengar mengenai kisah 5 roti dan 2 ikan. Allah mencukupkan makan, dalam hal makan. Saudara, yang dipunya cuma 5 dan 2, saudara. 5 roti dan 2 ikan. Apakah ini cukup untuk memberi makan 5.000 orang? Belum
perempuan dan anak-anak. 5.000 orang cuma dikasih 5 roti dan 2 ikan. Apalagi nanti sore saudara ya. Berapa banyak orang, mungkin 2 kali lipat ini yang datang. Kalau cuma disediakan ibu-ibu tidak siap makan, tidak siap buat masakan, oh cukup firman Tuhan saja 5 roti dan 2 ikan. Saudara pasti, kalau secara manusia tidak cukup saudara. Tapi ini bayangkan 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang. Hasilnya apa? Kita tahu kan? Hasilnya ketika orang 5.000 itu ada di dekat Yesus, orang 5.000 itu ada di ring satunya Yesus, saudara, dia makan, dia tidak kekurangan makan, dia tidak kelaparan. Dan lihat saudara, apakah dia kekurangan? Setelahnya Alkitab mencatat sisa kelebihan limpah 12 bakul. Karena apa saudara? Kita sudah sering dengar Tuhan Yesus menengadah ke atas, cuman hal yang baru yang saya dapat, karena 5.000 itu posisinya dia dekat berada dengan Yesus. Di luar 5.000 ini yang orang yang ada di jauh di sana, dia mungkin lagi kurang makan, dia mungkin tidak bisa makan. Tapi orang 5.000 itu yang habis dengar firman, yang dekat dengan Yesus saudara, dia tidak kurang makan, dia tidak kekurangan makan, dan dia pulang bawa lebihnya. Dan mereka juga yang dekat dengan Yesus tidak akan kekurangan uang. Loh, lagi ini ada ayatnya, loh ada sudah. Atau dari yang pertama, Tuhan menyediakan soal makan. Yang kedua, Tuhan juga menyediakan soal keuangan, saudara. Soalnya di dalam Matius 17 kita mau lihat saudara ya, penyediaan dalam hal uang. Matius 17 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-27. Matius 17, saya akan bacakan saudara mengenai uang ini saudara ya. Matius 17 ayat 24 sampai dengan 27. Saya tunggu sampai semua bisa ketemu. Matius 17 ayat 24 sampai 27, demikian firman Tuhan. Perikopnya berbicara mengenai Yesus membayar bea untuk bait suci. Yesus membayar bea untuk bait Allah. 24 saudara. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Ayat 27 belum selesai. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Saudara, pada waktu Yesus sampai di Kapernaum, suatu desa yang penuh mukjizat, desa Nahum, saudara. Dia datang ke Kapernaum seperti kebiasaannya, dia mau datang ke bait Allah. Dan ketika dia sudah sampai ke bait Allah, mau masuk bait Allah, saudara, datang ini saudara, penagih bea bait Allah. Perhatikan saudara, Yesus mau masuk ke dalam rumah Tuhan dan dia diperhadapkan dengan satu kebutuhan uang. Ada orang nagih. Saudara, jadi kalau kita mau masuk ke gereja tiba-tiba ada orang nagih kan enggak enak. Kita mau ibadah kok ditagih duit, saudara. Iya kan? Belum lagi kadang kalau yang punya kartu kredit, saudara, sudah dibayar tapi bagian koleksinya tuh nil puni terus, saudara. Secara manusia kan mangkal, saudara ya. Tapi lihat, ketika Yesus menghadapi ini, apakah dia mangkal? Apakah dia jengkel? Apakah dia marah? Apakah dia ngutang, saudara? Ketika Yesus datang ke Kapernaum, dia menuju ke bait Allah. Dia mau masuk ke bait Allah. Dia ketemu dengan orang penagih bea bait Allah. Dan ketika ketemu dengan orang penagih bea bait Allah ini, saudara, Tuhan Yesus ini mau ditagih. Kamu datang ke bait Allah, kamu pakai bait Allah, kamu bayar beanya.
kamu bayar pajak. Nah, saudara lihat, banyak orang yang seperti ini. Kita datang ke rumah Tuhan, tapi dalam hidup kita diperhadapkan dengan berbagai banyak tagihan. Entah itu tagihan kartu kredit, entah itu tagihan PLN, tagihan PDAM, internet, biaya sewa rumah, apapun tagihan. Kita semua di sini masuk dalam rumah Tuhan, pasti setiap kita punya tagihan. Termasuk saya. Ada beberapa tagihan yang harus saya bayar. Tapi lihat, ketika Yesus ini diperhadapkan dengan tagihan itu, ketika dia datang ke rumah Tuhan, dia ada bawa uang. Kalau dia bawa uang pasti dibayar. Tapi ketika dia diperhadapkan dan dia diizinkan tidak bawa uang, tidak punya uang, apakah Yesus, ya sudah, kamu kembali ya besok, kembali ya minggu depan, pasti saya bayar, kembali ya bulan depan, atau nanti ya berapa sih, kamu tidak tahu siapa saya, nanti tak cicil loh. Saudara, Tuhan Yesus tidak begitu. Dia suruh muridnya pergi, Simon, jangan kita ini jadi batu sandungan. Mau seorang Kristen tidak bisa bayar. Saudara lihat, contohnya Tuhan Yesus dikatakan di dalam ayat 27, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan. Saudara, gurunya Tuhan Yesus kita memberikan contoh. Dia ada tagihan, dia tidak punya uang, tapi dia harus bayar waktu itu juga. Dia suruh Simon pergi kemana, saudara? Untuk mancing. Berbagailah orang yang suka mancing di sini, saudara ya. Berdoa supaya ada ikan bawa uang. Saudara lihat, ketika Simon disuruh gurunya pergi, kamu pergi mancing ikan pertama. Ikan pertama, Tuhan Yesus dengan jelas ngomong, ikan pertama kamu dapat, buka mulutnya. Di situ ada 4 dirham. Di situ ada uang. Ketika Yesus datang ke bait Allah, ketika Yesus ada di rumah Tuhan dan dia sedang diperhadapkan dengan kekurangan uang, sedang diperhadapkan dengan berbagai macam tagihan. Lihat saudara, Tuhan cukupkan dengan dia bawa ikan, uang di dalam mulutnya ikan, saudara. Dan perhatikan saudara, berkat itu bukan hanya untuk dirinya sendiri. Kenapa Alkitab dengan jelas di dalam ayat 27? Lihat saudara, pergilah memancing ke danau dan ikan pertama yang kau pancing tangkap dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham. Ambillah itu, enggak titik saudara, ambillah itu untuk dirimu sendiri, enggak titik, dan bayarkanlah kepada mereka. Mereka itu siapa? Orang yang nagih bea. Bayarkanlah bagiku, berarti untuk perpuluhan, dan bagimu juga. Lihat, tadi di awal saya katakan kalau orang dengar firman datang ke gereja hari ini, lihat saudara, ketika mereka datang ke gereja, ke rumah Tuhan, diperhadapkan dengan tagihan, tapi mereka tidak punya uang, Tuhan kirim ikan, bisa menyelesaikan tagihannya, hutangnya, bisa mengembalikan perpuluhan, dan ada lebihnya. Double grace. Angka 25 tahun gereja itu adalah angka anugerah kepada anugerah. Berkat Tuhan selalu cukup, saudara. Berkat Tuhan selalu cukup, tidak pernah kurang. Ketika Petrus dapat 4 dirham itu, dibayar sama penagih bea, nama Tuhan tidak dipermalukan. Oh, gurumu bisa menyembuhkan, bisa membangkitkan orang mati, tapi tidak punya uang buat bayar, tapi ngutang. Saudara, nama Tuhan Yesus tidak dipermalukan. Ketika kita di dalam Tuhan, kita di dalam rumah Tuhan, kita beribadah seperti Yesus akan datang ke rumah Tuhan beribadah, tapi dia diperhadapkan dengan kekurangan. Bapaknya yang di surga tidak tinggal diam, dia cukupkan semuanya. Seperti pagi hari ini, setiap kita yang datang ke rumah Tuhan, di dalam edisi spesial 25 tahun gereja ulang tahun, kalau gerejanya dapat anugerah demi anugerah, double grace, jemaatnya, dombanya yang masih ada di dalam, saya juga berdoa anugerah demi anugerah menyertai saudara semua dan saya. Bagian yang kedua, saudara, angka 25 itu berbicara angka
selesai pembuangan dan datangnya pertolongan Tuhan. Saudara, di dalam Yesiel 40 ayat yang pertama ditulis apa saudara mengenai angka 25 ini? Dalam tahun ke-25 sesudah pembuangan, kamu pada permulaan tahun tanggal 10 bulan itu tahun ke-14 sesudah kota itu ditaklukkan, pada hari itu juga kekuasaan Tuhan meliputi aku dan dibawanya aku. Saudara, pada waktu itu Yeskiel dan bangsa Israel itu mengalami perbudakan, mengalami tekanan, mengalami himpitan. Dan di tahun 25, himpitan, tekanan, saudara, ikatan itu dilepaskan. Sekali lagi, angka 25 berbicara angka selesainya pembuangan, selesainya ikatan, selesainya perbudakan, selesainya himpitan. Saudara, kalau hari ini saudara ada di dalam gereja yang sedang berulang tahun yang ke-25, kalau gerejanya dilepaskan dari himpitan, dari persoalan, dari berbagai macam ikatan yang membelenggu orang-orang yang ada di dalamnya, saya berdoa juga saudara, dilepaskan dari segala macam tekanan, himpitan, dan ikatan. Saya tidak tahu apa yang sedang mengikat saudara. Tapi di tahun 25 ini dengan jelas Alkitab menyatakan Yeskiel bangsa Israel selesai pembuangan. Dan ketika ikatan, himpitan itu dilepaskan, lihat, Tuhan membawa aku. Saudara, dibawa kemana? Yeskiel 47 ayat 1. Yeskiel 47 ayat 1 dikatakan Tuhan membawa, yang Yeskiel dibawa ke bait suci. Saudara, itulah tugasnya gereja, membawa jiwa-jiwa ini ke bait suci. Lihat Yeskiel 47 ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Saudara, ketika gereja ini umur 25 tahun, mungkin tadi Bapak Gembala mengatakan jemaat merosot. Saudara, ketika saya siapkan firman ini di bagian akhir nanti saudara, saya disuruh tayangkan sebuah foto. Dan di foto itu tiba-tiba saya flashback. Kursi ini saudara, bukan satu-satu tapi dempet dekat-dekat saudara, mungkin ada 7 atau 8 baris kiri kanan saudara, dari depan sampai belakang, orangnya penuh. Acara Natal, acara ulang tahun gereja, saya masih melihat Bapak Iksan dan Papa saya pakai sorban saudara, bawa ini. Saya sama saudara Andre jadi bodyguard saudara. Saya flashback semua, wih, jemaahnya penuh. Tapi sekarang kemana? Ingat saudara, Tuhan ingatkan kepada saya Yeskiel 41. Tugas gereja membawa mereka yang terhilang kembali ke pintu bait suci. Dan bukan tugas gereja saja, tugas orang-orang yang masih bertahan di sini, membawa jiwa-jiwa yang terhilang, yang lama atau yang tidak kenal Tuhan ke depan pintu bait suci. Saudara, percayalah, di angka 25 ulang tahun gereja ini, pembuangan, himpitan, masalah itu diselesaikan semua. Itu berarti apa saudara? Masalah itu ada expired date-nya. Tidak selama-lamanya orang alami masalah terus. Kadang ada masalah, kadang ada himpitan, tekanan. Percayalah, di tahun 25 ulang tahun gereja semuanya selesai. Semuanya sudah Tuhan buka jalan. Karena apa saudara? Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 55:23, serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkan segala khawatirmu. Saudara, namanya menyerahkan saudara. Kalau saya sudah serahkan barang kepada Bapak Gembala, berarti barang itu tidak bisa saya lihat lagi. Barang itu tidak bisa saya pegang lagi. Barang itu tidak bisa saya rasakan lagi. Tapi berapa banyak orang sudah dengar firman Tuhan ini berkali-kali, serahkanlah segala khawatirmu kepadaku. Tapi tiap hari masih merasa ya, kok berat ya. Kok melihat, wih, kok enggak ada uang ya, kok belum dapat pasangan ya, kok belum dapat pekerjaan ya, kok belum dapat project ya. Namanya diserahkan itu tidak lihat lagi, tidak mikir lagi, tidak ngerasa lagi, saudara.
Karena apa saudara? Itu kuncinya di situ. Ketika kita menghadapi masalah tapi kita tidak merasa lagi, tidak mikir lagi, bukan namanya orang bebal, bukan saudara. Tidak merasa, tidak mikir lagi karena kita percaya punya iman bahwa Tuhan akan menyelesaikan. Lihat saudara, ayat selanjutnya, tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Masalah ada expired date-nya, tetapi mohon maaf saudara, tidak untuk semua orang, hanya untuk orang benar. Saudara, orang benar di sini saya selidiki saudara, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar. Orang benar itu bahasa aslinya adalah sadik saudara, yang artinya orang itu hidupnya adil, orang itu hidupnya jujur, tidak suka ngomong A jadi B, pagi tahu sore tempe. Orang itu hidupnya lurus, orang itu hidupnya tidak bersalah, bukan tidak berdosa loh saudara. Kadang hidup kita masih banyak salah. Belum tentu orang salah itu dosa. Kalau dosa pasti salah. Tapi orang benar yang dimaksud di dalam Mazmur 25 ini adalah sadik, orang yang tidak bersalah, orang yang adil, hidupnya adil, orang yang hidupnya jujur, orang yang hidupnya lurus. Maka orang-orang ini ketika dia menghadapi masalah, saudara, dia tenang, dia santai. Karena dia percaya masalah ini akan ada expired date-nya dan Tuhan pasti menolongnya. Angka 25 bagian kedua ini selain angka selesainya pembuangan, tetapi angka yang merupakan datangnya pertolongan. Pembuangannya selesai, ikatannya dibuang, pertolongannya datang. Saudara, di dalam Nehemia 9 ayat 11 kita berbicara mengenai pertolongan datang ini saudara ya. Firman Tuhan menuliskan, di hadapan mereka engkau membelah laut sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi pengejar-pengejar mereka telah kau campakkan ke air yang dalam seperti batu, ke air yang dahsyat. Di hadapan mereka, siapa mereka? Mereka adalah bangsa Israel. Ketika mereka sudah lepas dari Mesir, keluar dari Mesir, mereka menghadapi masalah. Ketika mereka sudah lepas dari Mesir, lepas dari perbudakan, lepas dari pembuangan, lepas dari ikatan, mereka mulai ikut Tuhan, mereka mulai beribadah kepada Tuhan, diperhadapkan sebuah masalah. Mereka dikejar dengan tentara. Ketika dikejar dengan tentara, dalam posisi mereka sudah lepas dari pembuangan, dari dosa, mereka lari. Di depan ketemu laut, mereka sudah tidak bisa lari apa-apa. Sudah terbuntu, sudah terhimpit. Tetapi karena mereka sudah lepas dari pembuangan, sudah lepas dari ikatan, sudah, disitulah mereka melihat pertolongan Tuhan. Disitulah mereka melihat laut yang tadinya tidak bisa terbelah. Bagaimana caranya membelah laut? Sudah. Belum ada ilmu pengetahuan teknologi yang bisa membelah laut. Semua itu cuman karena alam. Sudah. Tapi karena itu bangsa Israel, karena bangsa Israel sudah lepas dari pembuangan, dari ikatan, dari dosa. Mesir gambaran dosa. Ketika mereka menghadapi masalah, masalah itu tidak selama-lamanya, tapi Tuhan menyatakan pertolongannya kepada bangsa Israel. Bagian yang ketiga, angka yang ketiga. Tadi angka yang pertama double grace. Angka 25 yang kedua itu adalah angka selesainya pembuangan, datangnya pertolongan. Dan angka 25 yang ketiga sudah berbicara mengenai apa? Naik ke kemah pertemuan. Maksudnya apa saudara? Saya temukan di dalam Alkitab, di dalam Bilangan 23-24, Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Perhatikan saudara ya, setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. Saudara, dalam bait suci saudara, dalam kemah suci itu ada 3 ruangan. Ruangan halaman, ruangan pertemuan yaitu ruangan suci, dan yang ketiga adalah ruangan maha suci. Tuhan ngomong sama Musa, orang-orang Israel yang umurnya 25 tahun ke atas itu wajib bekerja di kemah suci. Umur gereja kita 25, wajib kerohaniannya ada masuk ke dalam kemah pertemuan. Di dalam kemah pertemuan ada apa? Kemah pertemuan itu adalah ada mezbah roti, ada mezbah dupa, ada pelita. Saudara, orang yang masuk ke ruang suci ini
hidupnya, dia harus ada mesbah dupa. Ada doa yang dinaikkan terus menerus tidak terputus. Ada puasa yang dilakukan terus menerus tidak terputus. Saudara, ayat ini juga menegur saya. Dulu saya 1 minggu bisa puasa 1-2 kali. Saudara. Tapi karena kesibukan, karena segala macam sudah mulai lepas. Saudara, kalau orang masuk di dalam mesbah dupa, orang masuk dalam kemah suci harus ada mesbah dupa. Saudara. Alatnya harus jelas. Ada doa yang bertalu-talu. Ada jam-jam doa yang harus mungkin kita komit 1 hari, pokoknya jam 9 teng, maupun ada film bagus, ada tamu, ada acara bagus, pokoknya jam 9 teng aku mau sembahyang sama Tuhan 15 menit. Setiap pagi aku bangun jam 4 pagi, mau ngantuk berat, mau capek segala macam, pokoknya aku komit. Saudara, itu adalah mesbah dupa, doa yang bertalu-talu, puasa yang dinaikkan untuk kepada Tuhan. Dan mesbah roti pertunjukan ini adalah apa? Firman. Mau dengar firman tidak ngantuk, saudara. Mungkin kalau mau lebih lagi dicatat, pulang dibaca, direnungkan lagi. Ini adalah mesbah roti pertunjukan. Dan pelita itu ada 7, saudara, pokoknya. Hubungan 7 jemaat, hubungan antar jemaat juga harus bagus, saudara. Umur 25 gereja kita, saudara, pekerjaannya bukan sudah di halaman lagi, tapi harus naik ke kemah pertemuan, saudara. Dan di kemah pertemuan dikatakan wajib bertugas melayani. Pelayanannya wajib, bertugasnya wajib di kemah pertemuan. Dan ketika kita setia, saudara, kita ini cakap dalam melakukan pelayanan, entah itu pelayanan apapun, tapi levelnya kemah suci. Lihat, saudara, Alkitab mencatat apa di dalam Amsal 22-29. Orang-orang yang cakap melayani. Cakap itu artinya bertanggung jawab. Cakap itu artinya disiplin. Cakap itu artinya setia. Amsal 22-29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya? Lihat nasibnya, saudara. Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Tidak titik loh, saudara. Alkitab memperjelas, bukan di hadapan orang hina. Ketika kita cakap dalam melayani, ketika kita cakap dengan tulus ikhlas dalam melayani, ini hasilnya, saudara. Ketika kita tanggung jawab dalam hal pelayanan, entah pelayanan apapun yang Tuhan izinkan berikan kepada kita. Dulu sebelum saya berdiri di atas mimbar sini, pelayanan saya supir antar jemput, saudara. Antar jemput anak kaum muda. Saya pernah dengar, saya pernah naik ke kisi-kisi angin, saudara, hanya karena anak kaum muda ini belum dibukai pintu. Saya lakukan, saudara. Hari ketemu hari, minggu ketemu minggu, setiap Sabtu pelayanan antar jemput jadi supir, saudara. Habis itu naik sedikit pelayanan kaum muda, saudara, baru naik di sini. Hasilnya, percaya firman Tuhan, orang yang cakap dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, Tuhan tidak bawa ketemu orang hina, tapi Tuhan bawa ketemu sama raja. Dan ada ayat yang bagus lagi, saudara. Orang yang melayani dengan baik, baik itu perfect, sempurna. Lelek sempurna kan milik Allah, orang tidak ada sempurna, betul. Tapi dalam hal melayani, apalagi ketika saya dipercayakan melayani, membagikan firman, saudara, saya mau perfect. Saya mau, Tuhan, saya mau benar-benar kasih makan. Sebelumnya aku makan dulu, saya berdoa dulu, saya duduk di belakang meja itu berjam-jam, saya selidiki firman berhari-hari, saya cari gambarnya, karena saya mau baik, saya mau sempurna dalam pelayanan ini. Tidak sembarangan saya sampaikan cuma ngomong ngalor ngidul ngedabus, tidak, saudara. Semua yang saya sampaikan firman Tuhan. Lihat, orang yang melayani dengan baik nasibnya apa? 1 Timotius 3:13. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik. Kalau hari ini kedudukan kita belum baik, coba perhatikan pelayanan kita. Entah itu pelayanan bawa kolekte, saudara, entah itu pelayanan bawa kolekte di kebaktian biasa atau kebaktian doa malam. Kalau pelayanan kita baik, Tuhan bawa kedudukan kita baik. Kalau pelayanan kita bertanggung jawab, kalau pelayanan kita setia, kalau pelayanan kita cakap,
Dia angkat kedudukan kita jadi baik. Diketemukan dengan raja-raja. Pegang ini saudara. Di 25 tahun gereja ini saya percaya ketika gereja ini semakin cakap, semakin baik dalam pelayanan yang Tuhan berikan, Dia akan bawa kedudukan gerejanya dan orang-orang yang ada di dalamnya ketemu dengan raja-raja, berkedudukan yang baik. Yang keempat, angka 25 tahun ke gereja itu adalah angka raja. Ada beberapa raja-raja saudara yang saya catat di sini. Saudara bisa lihat nanti di 2 Raja-Raja 14, 15, 18. Ada Raja Amasya, Yotam, Hizkia. Mereka semua jadi raja pada saat usia 25 tahun. 25 tahun sudah jadi raja. Masih muda, masih semangat-semangatnya, masih jiwa bergeloranya masih strong, saudara. Sudah dapat berkat jadi raja. Saudara imani, percaya, di ulang tahun 25 tahun gereja ini, angka 25 itu adalah angka raja. Angka raja. Mana ada gereja diberkati ikan 1.500, saudara. Belum pernah saya dengar, saudara. Saudara lihat, 25 ini adalah angka raja. Bagaimana caranya jadi raja? Orang kita ini bukan anaknya raja. Siapa bilang kita bukan anaknya raja? Saudara, di dalam Yohanes 1:49, kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Saudara, kita menyembah kepada Yesus, raja di atas segala raja. Sekali lagi, kita menyembah kepada Yesus, kita percaya kepada Yesus. Yesus itu gelarnya, dia raja. Dia raja di atas segala raja. Dan ketika dia raja, saudara, dia Bapa kita. Berarti kalau kita ini adalah mengaku anaknya, kalau bapaknya raja, pasti anaknya anak raja, saudara. Saudara, di dalam Galatia 4 ayat 7, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, mungkin kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Saudara, percayalah di dalam umur 25 tahun gereja ini, saudara, posisinya, kedudukannya akan diangkat jadi raja. Dan lihat, kita Yesus, kita ini adalah raja. Kalau kita ini bukan lagi hamba, tapi kita ini anak. Anaknya siapa? Anaknya Yesus. Berarti kita ini anak raja, saudara. Saudara, 2 hari yang lalu, saudara, saya dengar kesaksian seorang pendeta, saudara, yang melayani di Bantar Gebang. Bantar Gebang itu adalah pusatnya orang-orang melarat, pusatnya sampah semua dibuang. Dia melayani di situ sudah puluhan tahun. Dia berikan makan 1 bulan bisa sampai 1-1,5 M. Dia bilang apa, saudara? Ketika dia menyembah sama Tuhan, kamu cinta enggak sama saya? Tuhan, aku cinta sama kamu. Kamu mau melayani dengan sungguh, dengan berkorban semuanya enggak? Iya Tuhan, aku mau melayani semuanya. Tiba-tiba sama Tuhan ditanya, ketika kamu cinta sama saya, kalau aku izinkan kamu diperkosa, kamu mau enggak? Saudara pendeta ini bilang, dia nangis. Tuhan, kalau memang itu dari Engkau, aku mau. Dia melayani di Bantar Gebang. Dia seorang perempuan, saudara. Berapa kali dia hampir diperkosa. Tuhan, aku mau. Dia sambil nangis. Pertanyaan berikutnya dari Tuhan, kamu tadi bilang cinta sama saya. Kalau kamu cinta sama saya, kamu rela enggak apa yang kamu sayangi kamu beri kepada saya? Seperti Abraham. Tuhan, selama aku melayani di Bantar Gebang, aku hamil 6 bulan. Dan di bulan yang ke-7 bayiku gugur karena banyak virus. Aku melayani di sampah. Aku kasihin Engkau. Dan hari ini 2 bulan yang lalu suamiku Engkau panggil orang yang aku sayangi. Pertanyaan selanjutnya dari Tuhan, kamu rela tadi diperkosa untuk saya? Kamu rela apa yang kamu kasihi untuk saya? Kamu rela enggak kasih hidupmu untuk saya? Tuhan, apa yang aku enggak kasih sama kamu? Hari ini pun aku berdiri. Aku tidak berpikir untuk diriku sendiri. Aku berpikir untuk bangsa. Aku
Aku berpikir untuk orang-orang belum mengenal Engkau. Aku berpikir untuk orang-orang yang tidak bisa makan. Dia bilang, saudara, ini harga yang saya bayar dalam mengikut Tuhan. Apakah cukup sampai di sini? Tidak. Ketika ini harga yang saya bayar, apa yang Tuhan berikan kepada saya? Dia bilang, setiap hari ada orang yang mengendorse dia. Dikasih baju, dikasih mobil, dikasih tanah, dikasih rumah, dikasih segala macam. Saudara, semakin besar harga yang saudara bayar untuk Tuhan, berkat yang Tuhan berikan semakin besar. Dan hari itu, mohon maaf saudara, makanan saya ini anak raja, makanannya Tuhan izinkan makanan raja. Kemarin Tuhan izinkan seseorang kirim lobster sama dia 10 kilo, dibawa sama anaknya, dimakan dengan dasteran di rumah. Ya cuma dimasak ala kadarnya. Tiba-tiba Tuhan ingatkan, kamu tahu berapa harga lobster ini? 25 juta. Dia tanya sama jemaatnya, pernah saudara makan makanan sekali makan 25 juta? Mohon maaf saudara ya, karena saya anak raja, makanan saya seperti raja. Dan bukan hanya itu, anaknya dia didik seperti itu. Dia didik seperti itu, anaknya, mantunya. Kamu sama Tuhan harus all out. Dia orangnya strength, saudara. Sedikit keliru dalam mimbar ditegur semua pelayannya, saudara. Anaknya juga ngalami, saudara. Anak saya, saudara, setelah saya makan lobster, loh mama bisa, saya juga pasti bisa. Besoknya saudara tahu, dia makan steak yang paling termahal dengan saus, dengan telur ikan yang harganya mahal, saudara. Kamu tahu ini berapa harganya? Bahannya saja sudah 15 juta. Kalau Bapak kita di surga raja, kita ini anaknya raja. Kalau gereja kita umur 25 tahun yang adalah angka raja, percayalah 1 tahun ini ke depan gereja ini akan dibawa. Kalau hidup kita cakap, melayani, bekerja dengan baik, dengan tulus, bertanggung jawab, Tuhan tidak akan biarkan kita. Tuhan akan ketemukan kita, angkat kedudukan kita, ketemu dengan raja-raja ini. Bagian yang terakhir, saudara, angka 25 itu adalah angka untuk melihat Yesus dan angka mujizat. Maksudnya apa, saudara? Angka melihat Yesus. Saudara, di dalam Yohanes 6 ayat 19 dikatakan apa, saudara? Yohanes 6 ayat 19, sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Saudara, dalam terjemahan Young Translator, saudara ya, dikatakan setelah berjalan maju kira-kira 25 sampai 30 mil, ada angka 25 lagi, saudara. Jauhnya mereka melihat Yesus. Saudara, selama mereka mendayung dengan susah payah murid-murid ini, saudara, sampai ke mil, mungkin ke mil 10 mereka belum melihat Yesus. Sampai ke mil 11 mereka belum melihat Yesus. Sampai ke mil 20 mereka belum melihat Yesus. Sampai ke mil 24 mereka belum melihat Yesus. Tapi sampai ke jarak mil 25 mereka baru melihat Yesus. Saudara, tangkap ini dengan profetik, saudara. Gereja kita umur 25. Percayalah, di umur 25 tahun ini bukan hanya gereja saja, tapi orang-orang yang ada di dalam gereja bisa melihat Yesus. Ketika bisa melihat Yesus, saudara, apakah hidup kita tidak berubah? Ketika kita sudah bisa melihat Yesus, ada di dekat Yesus, pasti ada perubahan, saudara. Pasti ada perubahan dan pasti ada mukjizat. Umur 25 bagian yang kelima ini, saudara, ini angka melihat Yesus. Ketika gereja kita, orang-orang yang ada di dalamnya bisa melihat Yesus, pasti ada perubahan, pasti ada mukjizat, saudara. Saudara, kalau mau bangku ini penuh itu gampang, semua ada di dalam Alkitab. Bukan dipanggil artis, bukan dipanggil pengkhotbah terkenal, bukan dibuat sembako, saudara. Saya masih ingat guru saya sekolah Alkitab, saudara ya. Dia ngomong gereja ini bukan badan sosial, bagi-bagi sembako.
Saudara, saya pernah di satu gereja, saudara. Pada waktu itu pembagian sembako beras sama gula. Banyak datang orang-orangnya. Tapi jemaat yang seperti apa, saudara? Apakah jemaat yang militan? Atau jemaat sembako, saudara? Ketika dibagi makanan gratis banyak, saudara. Saya dididik di sekolah Alkitab, gereja itu bukan badan sosial. Tapi gereja itu bengkel, merubah orang dari yang gelap menjadi terang. Pelayanannya harus seperti itu. Kalau mau gereja ini penuh, bukan pakai sembako, bukan pakai panggil artis, bukan pakai acara meriah-riah. Tapi kita kembali ke firman Tuhan. Lihat saudara, kalau kita mau mengisi bangku-bangku ini penuh dengan semua orang, Yohanes 12 ayat 32, lihat. Firman Tuhan mengatakan apa, saudara? Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saudara, saya ingat sebuah lagu kuno, saudara. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya ditegakkan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti. Kalau gereja ini mau menarik semua orang, apakah gereja ini sudah meninggikan Yesus? Firman Tuhan mengatakan, kalau aku ditinggikan, kalau pekerjaanku diutamakan, kalau pelayananku, semua urusanku ditinggikan, namaku ditinggikan, dan salibku ditegakkan, firman-Nya mengatakan, pasti dia menarik semua orang. Kalau hidup saudara mau menarik berkat, apakah dalam hidup saudara sudah Yesus yang ditinggikan? Atau ke urusan-urusan jalan pagi seperti di depan? Kalau hidup saudara sudah Yesus yang saudara tinggikan, sudah saudara mau pikul salib, dikatakan pasti dia akan tarik, hidup saudara akan menarik, bukan menarik yang jahat, tapi menarik berkat. Kalau gereja ini mau bangku-bangku ini penuh, saudara, setiap kegiatan kita harus Yesus yang ditinggikan. Baru dia bisa menarik semua orang. Ini kebenaran firman Tuhan. Tidak ada tertulis kalau gerejamu mau rame panggilan itu pendeta top, cuman rame paling sebentar, bayari berapa? Tidak ada tertulis di sini. Kalau gerejamu mau rame bagiin sembako, tidak ada ayatnya. Ayatnya cuma ngomong ketika aku ditinggikan, aku menarik semua orang. Dan ayat yang kedua, gampang sudah. Kalau bangku-bangku ini mau penuh, di dalam Amsal 10 ayat 21, bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Saudara, mungkin kita hitung pagi hari ini mungkin 30 orang. Kalau 30 orang, satu orang saja bibirnya benar, dia bisa menggembalakan minimal 5. 30 kali 5 sudah 150 dibawa ke sini. Caranya gampang, saudara. Cuman hidup kita, bibir kita harus benar yang kita ucapkan. Jangan tipu-tipu, saudara. Jangan diplomatis. Ucapkan kita harus benar, harus tulus, harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena dikatakan apa, saudara? Bibir orang benar gembalakan banyak orang. Kalau setiap dari kita jemaat surga kebenaran pagi hari ini, bibirnya yang keluar dari mulutnya benar, tidak suka bohong, tidak suka tipu-tipu, saudara, saya percaya satu orang bisa mengembalakan 5 saja. 30 ini sudah 150. Tapi kalau bibirnya suka memaki, suka bersungut, dipakai untuk merokok, dipakai untuk menghina orang, ngerasani orang, bagaimana ini bibir jadi benar? Bagaimana bisa menggembalakan banyak orang? Bagaimana gerejanya penuh? Gereja penuh bukan hanya tugas gembala. Kita semua yang sudah ditaruh di tempat ini, bibirnya harus benar supaya bisa menggembalakan banyak orang. Pasti penuh. Saudara, itu firman Tuhan. Di mil 25, murid-murid ketika mereka bersusah payah, ada segala macam hambatan, beban mereka, tapi ketika di titik 25 mereka lihat Yesus. Percaya, ulang tahun gereja 25, selama 1 tahun ke depan, gereja dan orang-orang yang ada di dalamnya akan melihat Yesus. Dan ketika melihat Yesus, dia melihat mukjizat, dia alami mukjizat.
ketika dia ketemu Yesus. Saudara lihat, orang ini coba dibuka saudara. Ini pernah di-share saudara di grup. Namanya Tembel Eden. Coba dibesarkan. Lihat saudara, modelnya dulunya seperti ini. Ini mafia saudara. Dia narkoba iya, istrinya 13. Dia kalau enggak senang sama orang tinggal datang tembak dor. Polisi dia kenal segala macam saudara. Dia selalu aman. Lihat modelnya seperti ini. Sebelum kenal Tuhan saudara. Sebelum kenal Tuhan, sebelum ketemu sama Tuhan. Dia dipanggil Tembel Eden saudara. Setiap orang ketemu dia takut saudara. Preman manapun pasti kenal dia. Tapi setelah dia ketemu Yesus, istrinya yang 13, mobilnya yang puluhan, uangnya yang puluhan miliar, dia punya uang cash ready saudara. Kesaksiannya saudara di satu podcast saudara ya, aku punya segala macam, tetapi ketika aku ketemu Yesus, semua sama Tuhan dipinggirkan. Sudah, kamu sudah ketemu saya, kamu sudah bertobat, tinggalkan istrinya, keluar dari perbudakan, istrinya 13 ditinggalkan, uangnya semua kamu bagi-bagi. Masih ada uang kurang lebih 5-7 M, bagi-bagi ke orang miskin. Dia tidak pegang uang apa-apa. Habis itu selesai, kamu pindah dari kota ini, kamu pergi ke Malang. Saudara, di Malang dia tidak punya siapa-siapa, dia tidak punya pekerjaan, baju sama celananya cuma satu. Dia mulai benar-benar itu dengan Tuhan. Setelah dia ketemu Yesus, dia mengalami perjalanan bersama Yesus di Malang saudara. Tuhan, aku mau kerja apa? Kamu pergi ke pasar, tidak punya duit, kamu ngomong sama penjual itu, kamu buat bakso. Buat bakso saudara. Jualan di mana? Jualan di sini. Loh, bayarnya bagaimana? Kamu bilang, aku minta daging-daging yang potongan-potongan yang sisa, kamu buat dari situ. Hari pertama dia kerja, dia untung 24.000. 24.000, Tuhan aku mau buat apa? Kamu beli baju. Sisanya buat modal, besok diputar. Sekarang cabangnya kurang lebih hampir 20. Dan dia jadi hamba Tuhan. Setelah dia ketemu Yesus, setelah dia keluar dari perbudakan, setelah dia keluar dari yang namanya ikatan, setelah dia menyelesaikan semua dosanya, ada perubahan. Saudara, di umur yang 25 tahun ini, arti angka yang terakhir 25 adalah ketemu Yesus. Orang kalau sudah ketemu Yesus pasti harus berubah. Kalau tidak berubah berarti dia tidak ketemu Yesus. Saya mau berikan kesaksian, jangan dikeluarkan dulu. Saudara, siapa saya dulu saudara? Saya bukan siapa-siapa saudara. Saya bukan anaknya orang kaya. Saya tidak kenal siapa-siapa. Saya cuma seorang Alek yang keras kepala, yang liar saudara. Sedikit tidak enak, wah kepuan ya ayo, pinggir jalan, mau ambil tukang becak, mau ambil siapapun, ayo, pakai rantai kalung saudara. Bisa dikeluarkan gambarnya. Tapi setelah ketemu Yesus, tadi kita berbicara mengenai perubahan saudara. Saudara, dulu ini Alek yang pertama saudara. Dan saya temukan foto ini, bisa diperbesar. Ini saya pakai kalung, rambut saya naikkan ke atas, saya semir merah saudara. Lihat model saya pertama kali seperti ini. Ini melayani, merokok iya. Merokok iya. Habis itu masuk ke gereja Surya Kebenaran ini, ketemu orang-orang ini. Coba ini dibesarkan ini, yang ini. Bisa enggak dibesarkan yang bawah, yang bawah. Ya. Ini lihat saudara. Ya. Ini saya, ini Markus, ini Andre, ini Dian, ini adik saya, ini Brian. Saudara, di titik ini saya belum melihat apa-apa. Tidak ada rumah, tidak ada mobil, pekerjaan cuma ala kadarnya. Tapi Tuhan izinkan saya masuk ke tempat ini. Masuk ke tempat ini dengan model seperti ini. Setelah masuk ke tempat ini, naik ke atas. Masuk ke tempat ini, mulai dididik, dibimbing, ditempa oleh ini saudara. 2005 saya ada di tempat ini. Sudah 18 tahun saudara.
dididik. Ini ditempa. Saya masih ingat saya dipanggil di depan sini. Ayo kamu dapat hadiah, kamu mau kasih ke siapa? Padahal itu hadiah saya menang lomba. Tapi saya dipanggil sama Bapak Gembala, dididik sama dia. Kamu mau kasih ke siapa? Setelah masuk di tempat ini, digembleng di tempat ini, dididik, turun ke bawah, melayani, jadinya seperti ini. Saudara dulu masih kecil-kecil, saudara Devina, ini ada Talia, ini ada Ina, sebelahnya itu ada Kesia, tidak sempat saudara. Tadinya yang seperti itu, sekarang saya jadi seperti ini. Ini baju merah Devina, bukan Devinya yang Kosin, ya. Devina dididik seperti ini saudara. Dan bahkan melayani naik ke atas, melayani, lihat saudara seperti ini dengan anak-anak kaum muda ini. Ini saudara Andre saudara, sama saya ini. Ini sama adik ipar ini. Coba dibesarkan. Bisa enggak dibesarkan lagi? Ini anaknya Agus, ini Singgi, ini Noldi. Saudara dididik di sini, ditempa di sini, ikut kaum muda di sini, dan bahkan melayani di sini. Ini sudah tidak ada, saudara. Di Bali, waduh sudah. Ya begitu saudara ya. Ini adik saya, ini Andre. Pada waktu kembali lagi, pada waktu di titik ini saya belum melihat apa-apa Mas Yansun. Belum melihat apa-apa. Masih tetap tidak disukai sama orang tua. Kamu ngapain sama Alek modelnya atos keras? Punya apa dia? Saya kebalikannya Andre. Kalau Andre banyak disukai sama AI. Mau dong ini jadi mantuku, mantu idaman kalau saudara Andre. Kalau Alek saudara, bahkan mertua saya pun tidak mau sama saya pertama kali. Sekarang waduh saudara, cintanya luar biasa saudara. Dulu tidak mau saudara. Siapa yang mau sama ini? Coba kembali lagi. Siapa yang mau sama ini saudara? Turun ke sini. Baris, balik. Ke sini. Bukan ini ya, ini loh. Siapa yang mau sama ini? Turun lagi bawah. Siapa yang mau sama ini? Orang tua tidak ada yang mau, tapi jangan salah, anak-anaknya mau, saudara. Saya kebalikannya Andre, saudara, ya kan. Orang tua banyak yang tidak mau, saudara, sama saya. Gak opo kok nami Alek, duwe opo Alek iku, berangasan kasar ngono. Saya pernah dikatakan tuwek maneh. Waduh, itu mertua saya ngomong sama saya. Gak opo kok nami Alek tuwek ngono. Sekarang saya lebih muda sama istri saya, saudara. Saudara, dulu siapa yang mau sama ini? Tapi ketika dididik, digembleng, ketemu Yesus, ada perubahan. Yang terakhir, saudara, ini saya menikah 2014. Yang terakhir, saya menikah 2014. Rumah masih belum jadi, cicilan masih banyak, saudara. Tapi hari ini cicilan mobil, rumah itu selesai semua, saudara. Dididik di gereja ini, digembleng di gereja ini. Percayalah saudara, masa depan itu sungguh ada. Di titik Alek yang tadi kalung, Alek belum melihat rumah, Alek belum melihat mobil, Alek belum melihat masa depan. Tapi percayalah, masa depan itu sungguh ada. Ketika kita ketemu Yesus, hidup kita berubah. Di ulang tahun gereja ini 25 ini, pegang 5 ini saudara. Pertama, angka double grace anugerah. Kedua, angka dilepaskan dari pembuangan, dapat pertolongan Tuhan. Ketiga, angka melayani di kemah suci. Keempat, angka ketemu sama Yesus, ada perubahan, jadi raja, melayani dengan cakap. Percayalah, masa depan itu sungguh ada. Harapan saudara tidak akan hilang. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan, supaya bisa menjadi berkat. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.